itu siap-siap masak sahur atau masakannya sudah siap tinggal dihangatkan, maka jangan sampai tak sahur. Bagi yang tak mau makan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Lalu kemudian berniat puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, satu hari satu niat. Jadi kalau besok puasa, niat hari ini sekali. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, untuk satu hari. Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki bisa niat itu satu paket. Jadi satu Ramadan itu untuk 29 atau 30 hari. Nawaitu sauma syahri Ramadan, aku berniat untuk setahun sebulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau ada ustaz ceramah mengatakan niat tak perlu tiap malam, yang penting sekali untuk sebulan, oh berarti yang dia pakai fatwa dari Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Kalau ada ustaz yang mengatakan niat mesti tiap malam, makanya kadang habis sholat tarawih Bilal mengingatkan, karena takut dia makmum ini lupa berniat atau ketiduran. Nawulis siyami rahimakumullah, nawaitu shauma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Supaya nanti malam kalau dia tak sahur atau tak terbangun, maka tetap pahala puasanya sah, karena dia sudah berniat. Lalu kemudian jangan sampai tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena di malam-malam yang lain mungkin silap, mungkin lupa, mungkin ngantuk, mungkin lelah, mungkin letih. Tapi di bulan Ramadan jangan sampai tak sholat subuh berjamaah, karena sudah bangun sahur, lalu kemudian tak lama setelah itu terdengar azan. Di mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Imsak artinya menahan. Ditahan mulut untuk tak makan, tak minum di agak-agak 50 ayat. Karena zaman Nabi belum ada jam, belum ada jam dinding, belum ada jam tangan. Jadi bagaimana cara mengukurnya? 50 ayat. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada jam, di agak-agak 50 ayat itu 10 menit. Jadi kalau subuhnya jam 5.57, maka jam 5.47, 10 menit sebelum azan subuh sudah berhenti makan minum. Itulah yang disebut dengan imsak. Di beberapa masjid ada jamnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Atau pula di tempat kita, Radio Republik Indonesia, atau di tempat lain pakai sirine supaya orang tahu, oh aba-aba. Tapi imsak bukan lampu merah. Artinya yang terbangun terlambat, terbangun pas terdengar suara imsak, dia masih boleh makan. Yang tak boleh itu ketika azan. Kalau azan sudah berkumandang, ada air atau makanan di mulut, maka muntahkanlah, keluarkan. Karena kalau sampai ditelan, batal puasanya sesuai dengan dalil. Wakulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar sodik. Fajar sodik itu maksudnya azan subuh. Kalau udah azan subuh tertelan, berarti batal puasa. Lalu kemudian salat subuh datang ke masjid. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka tahu pahala puasa salat isya dengan salat subuh, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang ke masjid. Jadi sebetulnya bulan puasa bukan bulan menumpuk amal. Bulan puasa adalah bulan membiasakan diri ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, maghrib ke masjid, tarawih ke masjid, witir ke masjid, puncaknya iktikaf 10 malam ke masjid, supaya kaki terbiasa ke masjid. Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Jadi mudah-mudahan setelah kita biasakan kaki ini ke masjid, nanti ketika kita keluar dari Ramadan di Syawal, ketika mendengar suara azan berkumandang, tak sabar kaki mau ke masjid.
Apa tanda puasa Ramadan kita diterima? Bukan tarawihnya 30 malam. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar? Bukan berarti i'tikafnya 20 malam. Tandanya adalah setelah Ramadan semakin rajin sholat berjamaah. Setelah Ramadan tak sabar ingin ke masjid. Itulah yang dimaksud dengan ibadah Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.